bawah lampu lapangan, keringat bicara lebih jujur dari sorak yang kadang lupa arti sabar. Raket bergetar di tangan yang lelah, langit luar negeri tak selalu ramah. Langkah kami tertahan di semifinal senyap, piala tinggal bayang di kaca etalase segelap. Headline keras, suara makin ramai, luka dipamerkan seolah kami tak sampai. Padahal tiap jatuh menyimpan doa yang tak pernah berani disebut kalah. Kami belajar berdamai dengan sunyi, menjahit harap di antara cedera dan ragu. Sebab mimpi tak tumbuh dari sorak semata, tapi dari mereka yang bertahan dalam luka. Kami bukan angin yang selalu menang, kami ombak pasang lalu surut pulang. Jatuh di dunia, bangkit di Asia, SEA Games jadi pelukan semesta. Tak semua emas lahir dari sorak, ada yang ditempa oleh gelap dan sesak. Bunga kebut tapi tak menulis makna, juara sejati tahu rasanya luka. Di tanah sendiri langkah kami menyatu, nama tak lagi penting hanya merah putih itu. Setiap poin seperti doa panjang yang akhirnya pulang ke pangkuan lapang. Sorak tak lagi menuntut sempurna, hanya percaya kami masih ada. Dan di akhir rally yang panjang kami berdiri, bukan paling hebat tapi paling bertahan. Peliti mengalir di nadi yang sabar, hip hop berdetak di dada yang tegar. Kami melambat bukan karena takut, tapi sedang menguatkan akar sebelum tumbuh. Kami bukan angin yang selalu menang, kami ombak pasang lalu surut pulang. Jatuh di dunia, bangkit di Asia, SEA Games jadi pelukan semesta. Tak semua emas lahir dari sorak, ada yang ditempa oleh gelap dan sesak. Buat takut kan tidak menulis makna, juara sejati tahu rasanya luka. Tahun ini mengajarkan satu hal sederhana, tidak semua juara berdiri di podium dunia. Sebagian berdiri lebih dulu di atas keyakinannya sendiri. Kami bukan angin. Oke teman-teman semua, selamat siang ya. Kita berjumpa di siang hari ini di hari Selasa ya. Tanggal berapa hari ini? Sampai lupa tanggal ya. Hari ini tanggal 23 Desember 2025. Dan di siang hari ini kita lagi gabut ya. Maka kita mau melihat apa ya, seputar berita-berita tentang badminton baik Indonesia maupun badminton dunia. Dan nanti tanggapannya seperti apa, kalian silahkan ikuti saja obrolan ini. Mudah-mudahan ini menarik ya. Yang pertama teman-teman, kita mau lihat dari laman atau situs bolasport.com ya. Di sana ada berita yang sangat menarik, judulnya yang pasti seputar ini ya, update peringkat ya. Ini cukup menarik. Update peringkat dari para pemain badminton ya. Sebentar, saya ini lagunya kenapa berhenti ya? Sebentar ya. Oh, saya tahu. Wait ya. Set. Nah. Di bawah lampu dunia. Oke, kita lihat ini soal update ranking BWF. Fajar Fikri raih peringkat tertinggi usai salib Sabareza ya. Dan di sini kita lihat ya, Sabareza sebelumnya berada di peringkat berapa nggak tahu. Dan sekali lagi ini berita di bolasport.com ya, jadi kalian boleh kunjungi. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada siapa di sini? Terima kasih banyak. Selamat siang yang menjelang sore ya. Oh, sudah sore ternyata. Sudah jam 3 ya. Baiklah, di sini kita lihat untuk berita pertama tentang Fajar Fikri ya, yang peringkatnya sudah melampaui Sabareza ya. Nah, Fajar Fikri, saya juga bingung kenapa ya. Padahal Sabareza itu kemarin lebih jauh ya di BWF World Tour Final ya, tapi kenapa peringkatnya malah disalib oleh Fajar Fikri? Nah, itu kita baca di sini ya.
Fajar Fikri yang baru dipasangkan sejak Juli itu kini menduduki peringkat ke-6 ya, atau naik 2 tingkat. Mereka melewati Sabar karyawan utama Muhammad Reza Pahlavi Iswahani yang menduduki peringkat ke-8 ya. Fajar Fikri yang dipasangkan tanpa sengaja memang sih, ini pasangan coba-coba ya. Fajar Fikri dipasangkan tanpa sengaja sejak Japan Open 2025 ya, Juli, karena pasangan masing-masing ada keperluan keluarga dan menjalani pemulihan cedera ya. Daniel Fikri, Fajar Fikri ya. Kita lihat, nah di sini Fajar Fikri meraih gelar China Open Super 1000 ya, kemudian menjadi runner up Korea Open 2025, Super 500, Denmark Open, French Open, Super 750 ya. Kemudian serta Australia Open 2025. Dan dengan perolehan ini ya, awalnya mereka ini sangat-sangat menjanjikan ya, bisa dibilang sebagai kejutan lah begitu dari badminton Indonesia. Tapi nggak tahu kenapa semua itu ternyata cepat sekali dipelajari oleh lawan-lawan kita ya, dan terbukti di BWF World Tour Final kemarin. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa ya. Jadi untuk saat ini Fajar Fikri menempati peringkat 6, kemudian Sabar Reza ada di peringkat 8 ya, sebagian pemain non pelatnas. Halo yang baru bergabung, jangan lupa teman-teman join di kolom komentar ya, biar seru-seruan aja di sore hari ini. Adakah yang mau komentar di sini? Kalau tidak ada, kita nikmatin dulu lagunya ya. Untuk menang dengan cara manusia. Hanyalah jalan, bukan takdir terakhir. Baik, mari kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Apakah masih seputar peringkat? Sepertinya masih seputar peringkat ya, yaitu ini ada lagi nih. Bentar ya, saya hilangkan iklan dulu. Kadang gambarnya kurang sedap dipandang. Update ranking BWF rival seangkatan Ali Farhan bukan nomor 1 Perancis lagi. Jonathan geser juara Asian Games. Apa maksudnya berita ini? Mari kita kunjungi ya. Nah, di sini coba kita baca sekali lagi informasi ini. Saya baca dari laman bolasport.com. Jadi teman-teman kalau mau lebih lengkap lagi informasi soal badminton, kalian kunjungi saja websitenya ya. Nah, di sini kita lihat ya, perubahan terjadi pada jajaran 10 besar dengan naiknya Kristo Popov di peringkat ke-7 dunia ya, setelah menjuarai BWF World Tour Final ya. Popov mengalahkan wakil tuan rumah yang juga tunggal putra nomor 1 dunia, yaitu Shiyuki 21-19, 21-9 pada final yang berlangsung di Hangzhou Olympic Sport Center Gymnasium China Minggu 21-12-2025. Nah, si Popov berhasil menciptakan dongeng sebagai pemain debutan yang berhasil lolos ke final. Wow, luar biasa ya. Pada babak penyisian dia bahkan berhasil keluar sebagai juara grup setelah melibas 3 pemain yang berada di peringkat 5. Nah, saya kemarin pernah sempat bilang ya, si Popov ini ya, sebenarnya ada 2 ya, tunggal Prancis yang menurut saya saat ini tuh menjadi ancaman ya. Selain Kristo Popov, ada juga yang lebih junior lagi yang seangkatan Ali Farhan seperti yang dibahas di sini kayaknya ya. Oke, ini kita skip aja dia mengalahkan Kurlaput dan lain sebagainya. Ini perjalanan Popov ya. Sementara itu dan seterusnya, nah Alex Lainer yang saya maksud ya. Nah, dari peringkat ini membuat pemain 23 tahun kini menjadi tunggal putra nomor 1 Prancis setelah menggeser Alex Lainer yang turun ke ranking 8 ya. Jadi dengan perolehan di BWF World Tour Final, Popov kemudian naik peringkat menggeser Alex Lainer ya. Yang tadinya Alex Lainer ini berada di peringkat 1 pemain tunggal putra terbaik Prancis ya. Namun sekarang Alex Lainer geser ke peringkat 8. Popov yang naik. Dua nama ini harus menjadi perhatian serius untuk badminton kita, khususnya di sektor tunggal putra ya, kalau ingin bersaing ya. Nah, sementara itu Jonathan Christie masih menjadi tunggal putra nomor 1 Indonesia meski tersisi pada fase grup BWF World Tour Final 2025. Iya ya, oke baiklah. Itu dia berita yang kedua, kita nikmatin lagunya dulu ya. Kami menari di atas kecewa, mengikat luka jadi doa. SEA Games jadi altar cerita.
Oke, sepertinya ada yang bergabung di kolom chat. Kita coba sapa dulu ya di siang hari ini atau sore hari ini ya. Halo CCS, ini ada berisik. Ada iklan guys ya. Baik, kita sudah sampai di berita yang kedua dan mari kita sapa teman kita yang di kolom chat ya. Sudah ada CCS Negeri 9 Malaysia hadir Mas Jo. Halo, terima kasih, selamat sore. Ada juga Putri apa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Makasih Putra, Bang Putra ya ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini lagi mode gabut Bang. Baca-bacain berita aja ya. Mode gabut, kita baca berita aja ya. Baiklah, kita coba lihat berita yang selanjutnya ya. Di sini kita lihat, coba ini tadi kita close dulu. Nah, ini dia, ada berita yang berikutnya adalah Viktor Axelsen hingga Antonsen mulai menua. Itu dia, itu kenyataan yang harus kita terima ya. Sejago-jagonya seorang pemain, sehebat-hebatnya seorang atlet, usia tidak akan berbohong. Mau seperti apapun pola hidupnya, paling hanya memperpanjang karir bermainnya, tapi tetap suatu waktu nanti akan mulai meredup ya. Itu tidak bisa dibohongi ya. Dan saat ini sudah terjadi dengan Axelsen dan juga Anthony Ginting ya. Ada yang komen lagi, tetap semangat walaupun gak ada turnamen Bang. Iya. Gak ada turnamen, kita semangat-semangat aja di sini ya. Seru-seruan aja. Oke. Baca berita aja Bang. Sambil baca berita ya. Biar mengisi waktu liburan juga gak kemana-mana nih, di rumah aja. Baik, kita tutup dulu iklannya ya guys ya. Oke, kita lihat di sini regenerasi pemain menjadi isu yang tak lepas dari sorotan bagi bulu tangkis Denmark ya. Jelang tahun kompetisi yang baru ya, Kepala pelatih tim bulu tangkis Denmark Thomas Stefgaard mengakui tantangan regenerasi tidak bisa diabaikan. Tidak hanya Indonesia ya, ternyata Denmark pun mengalami hal yang serupa ya. Denmark sebenarnya masih eksis dengan sederet pemain kuat selain Axelsen ya, 31 tahun dan Antonsen 28 tahun. Oh, ini Antonsen ya yang dimaksud ya. Tadi gak fokus Anthony Ginting ya. Tapi memang Anthony Ginting juga sudah mulai menua ya. Antonsen 28 tahun. Nah, masih ada juga Kim Arstup 33. Ini yang buka pasangan ini ya, pasangan dedisnya Denmark ya. Tanggal berapa, Bang? Ada turnamen lagi nanti tanggal 6 sepertinya, 6 Januari ya, turnamen Malaysia Open nanti ya. Sabar aja Bang, liburan dulu Bang. Namun kemenangan Christophe Popov dari Prancis yang berasal dari generasi bulu PF World Final ikut menjadi tamparan keras bagi Stefgaard. Wih, apa tadi tiba-tiba begini? Ya, menjadi tamparan karena mulai ini ya, Prancis mulai keluar nih teman-teman. Tidak hanya ganda campuran sempat bagus, ganda putra juga ada ya, Thomas Junior Popov bersaudara ya. Kemudian sekarang tunggalnya juga mulai unjuk gigi ya. Dia menuturkan ada kesenjangan besar antara Denmark dan Prancis dari sistem pembinaan pemain dari kelompok usia dini. Nah ya bener ya, Prancis memang lagi bagus guys. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian tidak hanya Denmark tapi juga Indonesia ya. Saya berharap pemain-pemain yang sudah, tidak hanya pemain senior ya, pemain yang sudah lama di pelatnas yang belum berprestasi ya, semacam diberikan apa ya, berikan challenge lah gitu ya, atau berikan ya semacam degradasi ya sistemnya. Tapi nggak tahu apa yang terjadi di dalam, kita hanya orang luar, bukan orang dalam. Axelsen terlempar dari 10 besar dunia, sudah waktunya ya, sudah waktunya itu. Sudah waktunya memang Axelsen akan terlempar ya. Makasih Bang Putra dan juga CCS ya. Ini Chelsea bukan ya? Oh, dari Malaysia berarti bukan kalau. Halo Rara, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Yuk ramekan kolom chatnya. Siapa tahu teman-teman pada kumpul ya, ngobrol-ngobrol aja ya.
Oke, target kita berapa jam ini? 1 jam lah ya. Kalau memang gak ada penonton berarti 30 menit. Baiklah, kita nikmati sebuah lagu dulu. Nyaris podium cuma angan, rakyat terangkat tapi tak selalu kemenangan. Sorot kamera, kritik datang bertubi. Mana prestasi, suara ramai di televisi, tapi peluh tak pernah bohong di lapangan. Kami jatuh bukan untuk hilang arah tujuan. Di setiap smash yang meleset, ada janji yang takkan selesai. Di setiap langkah yang berat, merah putih tetap di dada kami. Walau dunia tak beri mahkota. Oke, terima kasih. Ada lagi. Waalaikumsalam. Oh, Bang Putra nyapa Rara ya. Ra, apa kabar? Kabarnya selalu baik ya. Saya jawabin. Oke, kita next ke berita yang berikutnya. Ini dia berita yang saya kenapa nggak tahu ya. Senang aja dengan ini ya, berita yang satu ini. Soal sikap An Se-young setelah pertandingan final dipuji fans China sama hebatnya dengan kemampuannya. Ya emang sih. Apa ya? An Se-young seperti lupa caranya untuk kalah ya. Lagunya boleh juga tuh. Iya bang, produk AI. Kunci bukan sekadar remas, tapi harga diri. Ganda tunggal semua bersatu, bukan nama besar tapi satu tujuan itu. Dari bangku Asik ya, Bang? cadangan sampai yang utama kami berdiri. Oke, baiklah kita lanjut ke beritanya ya. Terlalu asik menikmati lagunya. Jadi berita soal An Se-young ya. Setelah jatuh terhebat, Si bocah ajaib ya. Apakah selamanya akan tetap menjadi bocah? Tidak. Saya jawab sendiri ya. Sebab suatu waktu juga akan ada penawarnya. Jika tidak ada lawan yang sepadan, ya mungkin usia lah yang akan menghentikannya. An Se-young menjadi juara setelah berhasil mengatasi tunggal putri China Wang Ziyi ya. Dia menang dengan skor 21-13, 18-21 dan 21-10 ya. Rubber game ya. Nah, pertandingan berlangsung sengit. Kedua pemain harus berjibaku di lapangan dalam waktu selama 96 menit. Wow, berarti 1,5 jam lebih ya. Luar biasa ya. Nah, An Se-young sempat menunjukkan kendala pada game ketiga ketika lututnya mengalami kram. Seringkali seperti itu ya. Dan ini sepertinya sebuah pertanda ya. Pelan-pelan ya juga akan ya begitulah. Lagunya, ada Mbak Suwari, apa kabar? Likes keempat, terima kasih Mbak. Ada Bang Putra tuh. Boleh lah ngobrol-ngobrol di sini. Nah, kita lanjut ke beritanya ya. An Se-young kemudian mendatangi Wang dan menawarkan semprotan apa nih? Hal serupa juga dialami Wang Ziyi yang jadi Wang Ziyi mengalami cedera atau kesakitan. Disamperin lah sama An Se-young ini menawarkan semacam semprotan begitu ya. Saya jujur nggak nonton ini laga ya. Jadi saya benar-benar baru membaca atau baru tahu ini informasinya. Kita geser lagi ya. Oh, sudah selesai. Nah, itulah yang mengapa dibilang sama fans China, dipuji sikapnya itu sama hebatnya dengan kemampuan bermainnya. Wow. An Se-young juga nanti menua. Nah, itu maksudnya. Tapi kapan kita nggak tahu ya. Masih bagus-bagus ya. Next kita lihat nikmatin lagu lagi ya. Keringat bicara lebih jujur dari sorak yang kadang lupa arti sabar. Rakyat bergetar di tangan yang lelah. Langit luar negeri tak selalu ramah. Langkah kami tertahan di semifinal senyap. Piala tinggal bayang di kaca etalase gelap. Headline keras, suara makin ramai. Luka dipamerkan seolah kami tak sampai. Padahal tiap jatuh menyimpan doa yang tak pernah. Baik, kita lanjut ke berita yang berikutnya, yaitu tadi kan kita lihat berita-berita tentang update ranking, kemudian tentang pemain-pemain luar. Nah, sekarang kita coba bergeser ke dalam ya, ke negeri kita tercinta, Indonesia. Nah, ini dia teman-teman. Ada berita yaitu yang menjadi judul dari live ini ya. Pasang surut bulu tangkis Indonesia seret gelar di BWF World Tour tapi juara umum SEA Games. Wow. Saya pikir untuk judul ini harus kita cermati bersama ya. Menurut saya agak kurang fair ya. Dia membandingkan seret gelar di BWF dengan juara umum di SEA Games ya.
SEA Games kita lihat dulu. Yang pertama kenapa saya bilang harus kita diskusikan. Yang pertama, lawan-lawan di SEA Games itu tidak ada yang namanya Jepang, tidak ada yang namanya Korea Selatan, China, nggak ada. Lawan-lawan di SEA Games itu adalah hanya paling kuat itu hanya Thailand dan Malaysia ya. Dan untuk pemain-pemain Thailand dan Malaysia misalnya, Malaysia mungkin hanya mengandalkan ganda putra ya. Kemudian ganda putri juga cuma satu ya, Perlitan Tina Muralitaram ya. Kemudian untuk Thailand mungkin ya, kalau untuk level pemain mudanya saya pikir Indonesia masih lebih baik ya. Dan harus ya, meskipun di level senior ya kita sedikit kalah belakangan ini sama Thailand dan juga Malaysia. Tapi bagi saya untuk level-level junior, pemain-pemain seperti Alwi Farhan dan lain sebagainya, kita masih lebih baik lah begitu ya. Nah itulah jawabannya kenapa ini dia dibilang seret gelar di BWF di SEA Games juara umum. Oke, yang pertama, yang tadi pertama, kedua kita acungi jempol buat perjuangan pemain-pemain kita ya. Singapura juga diperhitungkan. Enggak juga sih kalau menurut saya ya. Thailand, Asia Tenggara itu Singapura terakhir ya paling Lokian ya itu ya. Gimana cara bacanya bang? Selebihnya ya paling Thailand, Malaysia sih yang menjadi ancaman. Filipina, Vietnam, Myanmar bukan negara badminton untuk saat ini ya. Tapi kalau kita tutup mata, sewaktu-waktu Vietnam mungkin akan menjadi pesaing ya. Seperti sepak bola justru malah dia di atas kita sekarang. Ya. Meskipun kita hampir lolos Piala Dunia, tapi secara peringkat dunia kayaknya kita di bawahnya Malaysia, kita di bawahnya Vietnam dan Thailand ya. Oke, sekarang kita lihat beritanya. Pas banget lagunya habis ya. Jadinya udah habis lagunya. Oh iya, oh masih ada. Di bawah lampu lapangan. Oh sudah habis. Kita ganti genre guys. Bicara lebih jujur. Sabar ya. Dari sorak yang kadang lupa. Dangdut. Yang baru gabung terima kasih, selamat sore ya. Welcome to obrolin apa aja soal badminton kita ya. Asal bicara sebenarnya judulnya ya. Di thumbnailnya asal bicara soal badminton Indonesia. Minum dulu ya. Dari lapangan kecil hingga dunia. Walaupun sudah sampai semifinal WTF hadiahnya fantastik. Ya sih. Harus diakui beda kelas, Bang. Oke, kita lihat lagi beritanya apa lagi nih. Nah, ini. Kiprah bulu tangkis Indonesia alami pasang surut di sepanjang tahun 2025 ya. Para pemain banyak lewati momen mulai dari seret gelar juara di berbagai ajang BWF World Tour hingga akhirnya bisa menutup tahun dengan manis karena jadi juara umum di SEA Games 2025. Lagunya jadi sedih. Gagal tersenyum di akhir tahun yang nyata. Ini lagunya lebih ke BWF World Tour Final ya. Lagunya kayak lagu Malaysia ya, Melayu-Melayu gitu ya. Selain itu di sepanjang 2025 skuad di pelatnas PBSI juga menjadi sorotan besar sebab ada bongkar pasang pemain di sektor ganda yang kerap dilakukan PBSI di sepanjang tahun hingga beberapa pemain andalan memutuskan hengkang. Wih, keren beritanya ya. Lanjut. Kondisi ini tentunya menarik diulas karena mempengaruhi perkembangan bulu tangkis Indonesia. Eko Zone akan mengulas mendalam momen-momen yang tersaji di dunia badminton Indonesia sepanjang tahun ini ya. Oke sobat, berita ini saya kutip di Eko Zone ya. Ekozone.com ya. Jadi kalau kalian mau kunjungi berita-berita badminton bisa melalui, selain tadi ya bolasport.com, ini juga ada ekozone.com ya. sport.ekozone.com ya. Sekali lagi ya, sport.ekozone.com. Bukan sedang endorse ya. Ini hanya membaca berita aja. Ayo ramaikan chat semuanya. Terima kasih Bang Putra ya. Nah, pertama, seret gelar juara Super 1000.
Salah satu momen yang paling disorot dalam dunia perbulu tangkisan Indonesia adalah seretnya para pemain merengkuh gelar juara di turnamen BWF World Tour sepanjang 2025 ini. Utamanya hal ini karena di turnamen berlevel Super 1000, Indonesia harus membuka perjalanan di BWF World Tour 2025 dengan nihil gelar juara di Malaysia Open 2025 yang berlevel Super 1000, yang mana Malaysia Open ini akan berlangsung kurang lebih 2 minggu dari sekarang, yaitu tanggal 6 Januari dengan level Super 1000. Tak berhenti percaya. Banyak pemain yang keluar di pelatnas beramai-ramai. Ya nih, betul Bang Putra ya. Gimana ya? Lapangan ini masih milik kita. Selesai sudah lagunya, kita lanjut lagi ya. Indonesia harus membuka perjalanan di BWF World Tour 2025. Oh ini sorry. Oh tadi sudah ya. Lanjut yang nomor 2 apa nih kira-kira? Loh, mana nomor 2? Nomor 2, panjang benar beritanya Eko Zon. Komen dong. Nah, rombak pasangan pelatnas. Nah, ini yang dilakukan, yang terjadi dengan badminton kita di tahun 2025 ya. Bukan hanya pasang surut gelar juara di turnamen BWF World Tour yang mewarnai perjalanan bulu tangkis Indonesia tahun ini. Ada rombak pasangan pelatnas yang juga kerap dilakukan. Langkah ini diambil guna memperbaiki kiprah pebulu tangkis Indonesia yang sempat merosot. Beberapa perubahan pasangan pun ternyata sukses membuahkan hasil. Yang mana ya? Sampai lupa saya. Yang membuahkan hasil kayaknya menurut saya cuman Fajar Fikri ya. Atau yang lain ada? Nah, mari kita bahas soal rombak pasangan pelatnas yang katanya membuahkan hasil. Oke lah, kita mengakui memang ada beberapa gelar yang diraih ya. Tapi apakah konsisten? Saya pikir jawabannya tidak. Karena apa ya? Menurut pendapat saya pribadi, ketimbang melakukan rombak pasangan, mungkin bisa juga dicoba dengan regenerasi pemain-pemain muda ya. Ini mungkin hal yang serupa yang sering dibicarakan di kolom chat orang biasa ya. Sering kali kita obrolin soal regenerasi. Indonesia terlihat atau rasanya seperti terlambat ya melakukan regenerasi ya. Sampai pada akhirnya pemain bisa keluar sendiri dan lain sebagainya ya. Rombak pasangan pun dengan pemain yang sama, ya saya pikir kurang begitu efektif ya. Yang sukses ya paling Fajar Fikri, itu di awal-awal kemarin sempat juara. Mudah-mudahan tahun ini lebih bagus lagi ya, mudah-mudahan. Kita doakan yang terbaik aja ya. Sekarang misalkan Rian Rahmat dipasangkan lagi ya. Rian, aduh gimana ya? Saya susah untuk membahas ini ya. Tapi pada intinya saya mau bilang bahwa mungkin kita agak telat untuk melakukan regenerasi pemain kita ya. Jadi artinya pemain-pemain muda itu ya akhirnya berada di bawah terus karena jarang diberikan kesempatan bermain. Ya ini kan judulnya asal bicara ya, udah ngomong aja lah. Ada pasangan baru lagi nama dirombak. Dia prestasinya apa nih? Ada pasangan baru lagi. Lupa nama yang dirombak yang prestasinya bagus. Mungkin itu kali Rian Rahmat kali ya. Tapi kemarin habis juara itu apa ya? International Challenge ya. Itu apa maksudnya tuh? Di bawah Super 100 kah atau setara Super 100? Lanjut ke beritanya. Salah satunya tentu adalah duet Fajar Fikri. Duet ini sejatinya terbentuk dadakan karena pasangan bermain Fajar Fikri harus menepi sejenak karena berbagai alasan. Nah, itu yang sudah kita bahas, jadi nggak perlu kita panjang lebar. Apakah masih ada berita berikutnya? Poin ketiga, ramai pemain keluar pelatnas. Nah ini ya, ini dua pemain ini yang keluar kemarin dan bisa dibilang ya, saya harus katakan Jonathan Christie adalah pemain yang mengambil langkah paling tepat untuk keluar dari pelatnas. Mengapa? Saya nggak tahu kenapa ini kebetulan ataukah memang seperti itu adanya. Setelah dia keluar dari pelatnas,
beberapa kali bisa tembus ke final back to back juara misalnya ya. Ya meskipun super balik lagi super 750 ya. Apakah 1000 yang dia juara ya? Kita baca. Bulu tangkis Indonesia juga diwarnai dengan ramainya pemain keluar pelatnas pada tahun ini. Salah satu yang mengejutkan adalah mundurnya Jonathan Christie ya dari pelatnas PBSI pada 17 Mei 2025. Padahal dia berstatus pemain andalan Indonesia di sektor tunggal putra. Kala itu keputusan diambil lantaran pertimbangan keluarga ya. Langkah Jonathan keluar pelatnas PBSI kala itu berbarengan juga dengan Chico Auradiwi Wardoyo. Selain dua nama itu ada juga Yeremi Erik Yance Rambitan, Rino Privaldi, Pita Hanintias Mentari, Lisa Ayu Kusumawati ya, Komang Ayu Cahya Dewi hingga Jessita Putri Miantoro yang juga meninggalkan pelatnas PBSI. Oh, banyak juga ya. Nah, apakah masih ada lanjutannya? Di tengah sejumlah kabar yang kabar yang kurang baik, dunia bulu tangkis Indonesia tetap bisa memberi senyum bagi publik karena bahagia datang jelang akhir tahun 2025. Di ajang SEA Games 2025, Indonesia tampil dominan. Bulu tangkis Indonesia sabet juara umum usai melampaui target dari pemerintah. Oh, wow. Keren ya. Ya, tapi saya cuma mau bilang sih, sektor bulu tangkis ini kan menjadi sektor yang selalu diandalkan kita ya, ketika mungkin SEA Games, Asian Games, Olimpiade, ini yang menjadi harapan gitu ya. Pertanyaan saya, apakah sebelumnya juga juara umum? Kayaknya iya ya. Baiklah teman-teman, kita berita soal seret pasang surut bulu tangkis Indonesia, seret gelar BWF World Tour tapi juara umum SEA Games. Kita tinggalkan dan kita nikmatin dulu lagu ini ya. Yang baru bergabung, terima kasih banyak. Selamat sore, welcome to Asal Bicara Soal Badminton Indonesia. Hari ini dengan judul pasang surut bulu tangkis Indonesia, seret gelar di BWF World Tour Final tapi juara umum SEA Games. Kita lanjut lagi. Keren banget yang menyabet emas bonus 1 miliar. Woi, mantap emang. Harusnya ya kalau mau, tapi masalahnya itu kan kalau SEA Games kan bawa nama negara ya, dalam tanda petik ya, bawa nama negara ya, turnamen antar negara. Kalau untuk tur BWF tuh antar negara nggak sih, tapi effortnya itu tidak gengsinya tidak seperti turnamen seperti ini ya, antar negara, SEA Games, Asian Games, Olimpiade itu beda. Makanya kenapa pemerintah memberikan bonus seperti ini ya. Andai kan tur BWF itu juga diberikan bonus, nggak tahu lagi tuh, mungkin pemain kita beda motivasinya ya. Bukan masalah uang ya, tapi siapa yang nggak mau uang? Sebanyak itu ya kan. Saya pun mau, tapi apalah daya, tangan tak sampai. Bang Putra masih bertahan, makasih banyak ya Bang, dengerin dengerin curhatan saya di sore hari ini. Lanjut Bang, satu berita lagi ya, mungkin berita terakhir hari ini kali ya yang kita bahas ya. Ini yang tadi sempat saya singgung ya. Rian Rahmat juara Indonesia borong 4 gelar di Astana International Challenge 2025. Turnamen apa lagi ini ya? Coba kita cek ya. Pasangan ganda putra anyar Indonesia Muhammad Rian Ardianto Rahmat Hidayat sukses mengukir prestasi gemilang dengan menaiki podium tertinggi di ajang Astana International Challenge 2025. Gelar ini menjadi simbol dominasi skuad merah putih yang berhasil menyapu bersih hampir seluruh sektor di partai puncak ya. Karena tidak ada Cina yang ikut mungkin ya. Lanjut. Pertandingan final tersebut berlangsung di dari ketawa saya kan.
Aduh. Itu sekedar motivasi si atlet Bang. Iya sih ya. Pertandingan final tersebut berlangsung di Beeline Arena Astana, Kazakhstan. Oh, di Kazakhstan pada Minggu sekian tanggalnya ya. Rian Rahmat tampil sangat dominan dan berhasil membungkam perlawanan ganda putra Rusia yang memang mereka bukan negara badminton tapi negara dengan persenjataan yang sangat luar biasa. Udah bercandanya, lanjut. Rodion Olimov, Maskim Oglobin ya, hemoglobin dalam 2 game langsung dengan skor meyakinkan 21-10, 21-14. Ya memang bukan lawannya ya. Rian Rahmat itu pemain berpengalaman ya. Rahmat bahkan sempat dipasangkan dengan Kevin Sanjaya ya. Pukulan pun lemah. Sik. Tahun ini luka menutup cerita. Gagal tersenyum di akhir tahun yang nyata. Kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi. Dan seterusnya progres positif pasangan baru. Aduh, ini kadang berita tuh menurut saya terlalu dramatisir ya. Ini tuh baru pertandingan pertama dan kita harus lihat dulu ini turnamennya apa kelasnya ini ya. Siapa lawannya ya. Yang dikalahkan Rahmat bukan pemain. Nah, betul itu maksud saya. Ini beritanya terlalu apa ya, bisa dibilang dramatisir atau gimana. Tapi nggak apa-apa ya, kita apresiasi aja ini sebagai apa ya, langkah pertama Rahmat Rian ya untuk membangun chemistry yang pastinya ya. Sering-sering aja diturunkan di level turnamen level bawah supaya menambah kepercayaan diri, mengembalikan performa ya, sambil membangun chemistry antara kedua pemain ini ya. Mudah-mudahan bisa nanti terjun ke Super 100, Super 300, cepat naik level ke Super 500 dan seterusnya. Amin ya, semoga ya. Tapi kan tidak segampang itu ya. Lanjut. Apa poin yang berikutnya? Apalagi ya, dominasi skuad merah putih harus jelas akan mendominasi. Jadi nggak perlu kita bahas karena lawannya bukan negara-negara badminton, tapi negara-negara yang sedang mencoba untuk ajang yang satu ini ya. Jadi ya begitulah. Oke sobat ya, saya pikir mungkin pembahasan kita sore hari ini sampai sini aja ya. Makasih ya Bang Putra ya udah nemenin saya, jadi yang dikalahkan sudah tadi. Saya jadi punya teman ngobrol di sore hari ini ya, dan kita jumpa lagi mungkin hari besok atau mungkin ntar malam juga kita balik lagi dengan ngobrol-ngobrol atau asal bicara soal badminton Indonesia. Ini sudah part 2, kita bikin sampai part keberapa nggak tahu. Selama masih libur kita bikin aja seperti ini ya. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf jika dalam kebersamaan ini ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya atau mungkin candaan saya yang kelewat batas, karena itu adalah keterbatasan saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Berhenti percaya Indonesia, lapangan ini masih milik kita.